Ibadah Raya GBI Minggu 18 Januari 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas.
Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Malayaki 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus.
greatly. Oh, I sing praises, I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. And greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Say, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Mari angkat suaramu sembah Yesus. Ya Ramasya nana Ya Ramasya nana Jesus, layak ditinggikan, oh layak diagungkan, layak disembah. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus, penuhi kami Yesus. Ya Ramasya namo, ya Ramasya namo. Terpuji, oh terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih, oh layak diagungkan, layak dimuliakan. Ya Ramasya nanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Ya Ramasya nanamu. Terpuji namamu, terpuji namamu. Oh, terpuji namamu Yesus. Terima kasih. Hosanna, oh in the highest, let our King be lifted up. Say Hosanna. Mari sambil angkat tanganmu. Say Hosanna, Hosanna, oh in the highest,
bersama-sama. Let our King be lifted up. Siap untuk melompat, menari, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Sebab Tuhan baik, amin. Boleh katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagimu. Perlindungan buat setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan kuasanya yang diurapinya, makanlah dilemparkannya ke para penawar kita. Sekali lagi sama-sama, say, sekarang tak tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, makanlah dilemparkannya ke para penakwa kita. Sama-sama say, oleh darah
kesaksian. Mari sama-sama go. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak, hey, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa dan memerintah. Mari sama-sama say, Yesus Kaulah Raja mulia. Woo! Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Oh Jesus, Kaulah sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan, ku rencana-Mu Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu, angkat suaramu. Hanya Kau yang layak dipilih. Mari sama-sama lompat buat Tuhan kita. Come on. Say ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. Yesus, Yesus, Yesus Kau. Sama-sama say ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber layak kuasa dan memerintah. Yesus, Yesus, sama-sama say ajaib, agung dan perkasa, Kau sumber layak berkuasa dan memerintah. Panggil namanya Yesus Kaulah. Mari sama-sama say ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. Yesus, Yesus, Raja mulia, Raja mulia, oh, Raja mulia. Mari one more time, Raja mulia, mulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, minimal 5 orang katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
worthy. Oh, you are holy, holy are you, Lord God. Engkau kudus Tuhan, layak disembah. Mari sekali lagi. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Oh, you are holy, Engkau kudus Tuhan. Are you Lord God? Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Hey, you are holy. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak oleh seluruh ciptaan-Mu diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan. Tuhan, kami mau sepakat dengan apa kata Tuhan, bahwa apapun musim kehidupan yang kami lewati, Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kami hadapi. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Begitu juga bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, nothing is impossible. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menjadi warga negara kerajaan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak kerajaan-Mu ya Bapa. Sekalipun kami hidup di dalam dunia ini, kami tahu hidup kami di dunia ini punya purpose-nya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini ada purpose ilahi di dalam kehidupan kami. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menjadi rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau alaskan doa kami. Dan setiap kita yang bersuka cita buat kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk.
Boleh minta tolong ditemenin. Oke, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Luar biasa pasti ya. Ini karena kalau banyak lihat kursi kosong. Tadi pagi aja udah ada 3 orang yang izin sama saya gak datang, banjir katanya. Saya bilang rumahnya banjir, oh enggak, aksesnya yang banjir. Tapi kita bersyukur kita yang bisa ada di tempat ini. Saya percaya saudara bahwa apapun musim kehidupan yang boleh silih berganti, tapi kita punya Tuhan yang tidak berubah. Amin. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya kingdom atau kerajaan Allah. Sebagaimana yang Pak Iwan ditaruhkan oleh Tuhan, visi gereja kita adalah Matius 6 ayat 33. Ada yang ingat ayatnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Agak lucu ya saudara ya, dikatakan kita disuruh cari kerajaan Allah. Seek first. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudara, di dalam kehidupan kita, kita tuh perlu mengenal siapa kita. Perlu mengenal siapa Tuhan kita. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau saya pernah bilang, selama kita masih terus cari pembenaran, bilang yuk kiri kanannya, ayo jangan cari pembenaran ya. Selama kita masih cari pembenaran saudara, kita tuh gak akan pernah kemana-mana, ya di situ-situ aja. Tapi belajar untuk kita mencari kebenaran. Nah waktu kita ketemu tuh sama kebenaran dan kita sepakat sama kebenaran itu saudara, saya percaya ada pertukaran. Amin. Ya, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita, saudara ya. Saya nih kemarin puji Tuhan ada dapat kesempatan diundang pergi ke Oman gitu ya, yang saya nggak pernah kepikir gitu ya. Bahkan kalau nggak diundang mungkin juga saya nggak akan pernah pergi ke situ gitu, mau ngapain gitu ya. Tapi di sana tuh saya belajar banyak hal, ada begitu banyak revelation yang Tuhan taruhkan waktu saya ada di sana gitu ya. Saudara, saya tinggal di Wisma Indonesia, tempat tinggalnya duta besar di sana gitu ya. Pokoknya kami pakai fasilitas kedutaan sewaktu kami ada di sana gitu ya. Saya tuh senyum-senyum gitu ya. Terus salah satu supirnya tuh bilang gini, Bu, enak Bu kalau diundang sama kedutaan. Kenapa? Saya bilang gitu, iya. Soalnya kedutaan tuh kayak negara di dalam negara gitu katanya ya saudara ya. Jadi saya bilang iya benar saudara ya, saya lihat gitu ya. Orang parkir susah, itu naik mobil kedutaan tinggal set turun di depan. Gampang gitu ya. Waktu kami sampai itu antrian begitu panjang gitu ya saudara. Tapi karena kami diundang sama kedutaan itu lewat sebelah sini gitu ya. Karena dari ambasador gitu ya, tamunya kedutaan lewat sini itu orang ngantri 2 jam. Kita tuh lewat aja. Makanya ada lagu yang berkata, tahu saudara lagunya? Jalan saat tiada jalan, yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku. Cara yang ajaib dibukanya jalanku. Saya tuh waktu lewat jalur itu, saya bersyukur sama Tuhan. Saya ada di dalam kerajaannya. Sekalipun dunia bilang gak ada jalan. Tapi kalau kita adalah anak-anak kerajaannya dan hidup di dalam kerajaannya, menghidupi prinsip kerajaan Allah, boleh bilang kiri kanannya, Tuhan sanggup buka jalan untuk kita.
Sekalipun di sebelah sana tuh antri panjang. Saya sampai cukup malam gitu ya. Tapi itu jalan tinggal. Saya bilang, kayak Roh Kudus tuh kasih saya pengertian. Olah, kamu tuh membawa kerajaanku di dalam. Kalau Matius 6 ayat 33 saudara baca ayat atasnya. Itu bicara Tuhan ngomong jangan takut. Jangan khawatir. Jangan takut apa yang kau makan, minum, pakai. Betul? Saya tuh kemarin kayak baru ngerti gitu ya. Saya sampai di wismanya di sana dijamu saudara ya. Jadi ini ya kesaksian tapi juga revelation gitu ya saudara ya. Itu mau makanan Indonesia apa coba? Apa yang kau mau? Semuanya ada. Ya kebetulan makanan sana ya agak gimana gitu ya. Kalau buat saya agak kurang micin gitu ya saudara ya. Jadi agak hambar gitu makanan ciri khas sana gitu ya. Nasinya aja itu gak temenan gitu ya, buyar, pra gitu kan, nasinya pra gitu ya. Nasi biryani gitu kan. Terus ayam bakarnya lah, kambing bakarnya semua. Saya bilang ini kurang micin nih gitu ya. Tapi kita tuh ada di Wisma, saya lihat semua makanan Indonesia mau makan apa, tinggal sebut. Semuanya ada, mau rendang, mau sayur asem. Saya kaget kemarin ini, itu kokinya lagi masak cumi asin. Cabai hijau, saya bilang wow ada loh cumi asin. Saudara, saya cuma mau bilang gini, itu disuplai dari Indonesia. Apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi kesukaan. Saudara bisa relate gak sama pesan profetiknya? Kita nih sekalipun hidup di dalam dunia ini kayaknya gak mungkin. Susah. Sulit, tapi waktu kita hidup di dalam kerajaannya, Tuhan sanggup menyediakan apa yang engkau perlukan. Sebuah kesaksian, ini anaknya Pak Denny sama Bu Tuti mau ada pernikahan di Tokyo. Kami sekeluarga ya diundang pergi ke sana. Terus terang saya sama Pak Iwan sendiri yang belum beli tiket waktu itu. Satu, mikir juga karena keadaan papi waktu itu. Kedua, ya karena dana juga. Singkat cerita, setelah papi meninggal dunia, Ebi bilang, ayolah Mama Ola pergi dong. Masa Mama Ola sama Om Iwan gak pergi? Kami mulai cari tiket saudara. Mahal. Udah mahal. Pak Iwan juga, udah deh saya gak usah pergi, kamu aja yang pergi. Saya bilang, jangan dong, masa saya pergi sendiri, kamu sendirian, anak-anak semua pergi. Gak apa-apa udah kamu enggak saya bilang saya maunya sama kamu. Pokoknya hasil membujuk ya. Akhirnya Pak Iwan bilang oke lah saya pergi. Kan artinya nih saudara ingat ya pelajaran kita yang udah-udah. Suami istri sepakat nih. Iya kan? Sepakat pergi ya, iya. Saya mulai cari. Saudara ada yang lewat mana tuh Guangzhou. Ada yang lewat Shanghai. Ada yang lewat Taiwan. Ada yang lewat Hong Kong, ada yang lewat Vietnam, baru sampai di Tokyo. Intinya nyari tiket murah, walaupun harus muter-muter. Semuanya mahal, makin dicari harganya makin naik, makin mahal. Saya tanya lagi sama Pak Iwan, Pak, yang sepakat ya mau pergi ya? Iya udah kalau ada tiket murah boleh pergi, kalau nggak usah sayang. Saya cuma datang sama Tuhan, kalau emang Tuhan berkehendak kami pergi. Sepakat Tuhan, dapat tiket. Saudara saya ingat pagi-pagi waktu hari anniversary kami tanggal 8. Saya iseng, habis doa bangun pagi saya klik buka. Saudara dapat harga, cuma beda 500.000 ya sama Yeni yang belinya di travel fair. Yeni bilang gini, Cik, Tuhan sih luar biasa. Iya Tuhan kita emang luar biasa. Disuruh turun sebentaran supaya Ola bisa beli. Dapat harga yang sama kayak travel fair. Saya ingat ayat ini loh. Waktu Yosua
Matahari aja Tuhan sanggup suruh berhenti loh. Ya enggak? Kenapa? Karena ada anaknya. Saudara, ini kesaksian simpel. Tapi saya berdoa biar ini menjadi pengharapan dan membangkitkan iman saudara dan saya, bahwa saudara dan saya hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun dunia ini makin gak jelas, tetapi buat kita yang percaya kepadanya, yang adalah anak-anak kerajaan, saudara, nothing is impossible. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Artinya saudara, do not give up sama your hope. Do not give up sama your faith. Amin. Yang saya pernah sampaikan, kita gak ngerti jalannya Tuhan. Betul, jalannya kan aneh-aneh ya. Bilang kiri kanannya otak kita gak nyampe. Tapi satu hal, kita punya Bapa yang baik. Tuhan yang luar biasa. Kemarin Yeni cerita sama saya, Ci, harganya udah naik lagi. Saya bilang, iyalah. Saudara, ikut Tuhan tuh gak sia-sia. Amin. Boleh bilang kiri kanannya, do not give up. Amin. Do not give up, ikut Tuhan. Ada banyak surprise di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, itu kemarin saya naik mobilnya kedutaan yang tadi saya ceritain kemana-mana gitu ya. Saudara, itu dapat akses yang gampang, dapat akses yang mudah, free parkir apa segala macam, saudara. Saudara, di situ Roh Kudus juga berbicara kepada saya, demikian pula kehidupanmu. Saya percaya bukan mobilnya, tapi siapa yang ada di dalam mobil itu, yang buat mobil itu jadi luar biasa. Maksudnya saya mau ngomong gini loh. Saya belajar ini dari guru Bible study saya, almarhum Pendeta Abraham Lalamantik. Waktu dia cerita ini sama saya, Air Force One. Itu buat saya membekas banget. Air Force One itu bukan pesawat khusus gitu ya. Oh, ini Air Force One gitu ya. Jadi satu pesawat ini Air Force One. Ternyata yang namanya Air Force One, ngerti kan saudara? Air Force One itu adalah pesawatnya Presiden Amerika. Saudara, ternyata pesawat itu disebut Air Force One waktu ada Presiden Amerika di dalamnya. Pesawat itu jadi Air Force One. Kalau pelita air ditunggangin, dinaikin sama Presiden Amerika, dia jadi Air Force One. Karena siapa yang ada di dalamnya. Saudara, waktu Presiden Amerika itu ada di dalamnya, seluruh kekuatan, kekayaan, kecanggihan dari Amerika harus menopang Air Force One karena ada Presiden Amerika di dalamnya. Saudara, nangkep pesan profetiknya. Saudara, kita ini bejana tanah liat. Setuju? Bejana tanah liat yang rapuh. Tapi yang membuat saudara dan saya luar biasa. Boleh bilang kiri kanannya, karena siapa yang ada di dalammu. Amin. So, artinya seluruh surga, kekuatan, kekayaan, kuasa harus menopang saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar. Saudara, Yesus datang ke dunia ini gak bawa agama. Dia datang ke dunia ini to establish his kingdom. Untuk menyatakan kerajaannya.
untuk meneguhkan kerajaannya di dunia ini. Saudara, dia nggak bawa agama, tapi bicara kerajaan. Apa yang saudara dapat sih waktu saudara dengar kerajaan? Ada yang bisa jawab? Waktu saudara dengar kingdom, kerajaan. Apa yang saudara dapat tentang kerajaan? Kuasa, otoritas, kekayaan, apa lagi? Favor, or apapun, saudara. Itu bicara tentang kerajaan. Yesus datang ke dunia ini, saudara, membawa kerajaannya di dunia ini. Supaya saudara dan saya, sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita adalah warga negara kerajaan Allah. Amin, saudara. So buat kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan, sekali lagi aku akan menggoncang langit dan bumi. Supaya apa? Supaya tampak apa yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara-saudara, dan saya hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya berdoa, ini masih di awal tahun. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan juga kesaksian ini boleh menguatkan iman kita dan menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mungkin kalau saudara lihat ke depan sana, kalau saudara dengar berita, saya baru nyampe ke sini tuh ngelihat di grup keluarga Pak Iwan, kaget apa sih yang listrik mati, mesti siapin kompor, ini apa segala macem gitu ya. Kayaknya ada begitu banyak breaking news, ada begitu banyak berita ketakutan, saudara. Tetapi kita hidup di dalam kerajaannya. Yesus jalan keliling loh, saudara, memberitakan Injil kerajaan Allah. Woi, kabar baik kerajaan Allah yang dia mau berikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, saya percaya sekalipun mungkin dunia lagi gak baik-baik saja. Sekalipun mungkin dunia susah. Tetapi buat kita yang percaya, sekali lagi, nothing is impossible. Tetap aja lakukan bagian kita. Tetap aja lakukan apa yang harus kita lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan jangan kasih kendor, enggak ya? Jangan kasih berhenti tanganmu menabur. Betul. Karena engkau gak pernah tahu mana yang tumbuh duluan. Mana yang akan tumbuh. Artinya saudara, bagian kita adalah lakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Dan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. 1 minggu ini saya, tepuk tangan buat Tuhan kita. 1 minggu ini saya gak terlalu banyak ngomongin soal gereja sama Pak Iwan. Tapi kemarin gitu ya ngobrol tentang gereja, tentang tempat yang baru. Saya bilang wow luar biasa. Saya bilang ya dari tim pembangunan imannya ya sekalipun gak ada kepastian. Tapi boleh bilang kiri kanannya, di dalam Tuhan kita ada kepastian. Amin, saudara ya. Di dalam Tuhan kita tuh ada kepastian, saudara. Ya, dan saya mau katakan, saya senang banget gitu, bersyukur ya ngelihat semangat, ngelihat iman, ngelihat pengharapan yang wow gitu ya. Dan saya mau katakan, saya juga pulang dari sana, saya bilang, Tuhan saya semakin mengerti. Mungkin kalau Om Jeki suka ngomong ya, rekening gue penuh, bukan rekening di bumi, rekening di surga. Maksudnya waktu butuh ada aja. Amin. Bukan cuma bicara soal uang, tapi apapun, pertolongan, kesempatan, jalan, pintu yang dibukakan, pemulihan, kesembuhan, Tuhan sediakan semuanya. Bahkan saya mau katakan sekali lagi, Yesus datang gak bawa agama, saudara ya. Tetapi dia datang untuk menetapkan kerajaannya di muka bumi ini. Dan saudara, kita adalah rekan sekerjanya. Amin. Saudara, hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada ketetapan-ketetapannya. Amin. Siapa yang mau tahun 2026? Kayaknya orang Kristen tuh kalau makin kepepet,
makin gampang percayanya ya. Kefefet namanya juga ya. Tapi saya percaya saudara, kita nggak perlu kepepet dulu. Amin. Tetapi lewat pengenalan kita akan Tuhan, lewat iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, apa yang nggak mungkin buat dunia, buat kita selalu ada jalan yang Tuhan bukakan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Saya rindu kalau ada keluarga-keluarga, suami istri. Ya kita mau doa sama-sama. Kita mau sepakat. Saya tuh makin melihat ya. Dari kejadian biaya untuk kai-kai menikah. Kejadian nyari tiket. Ini berdua sepakat. Itu kayak open heaven. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya iblis tuh gak suka banget kalau suami istri rukun. Dia kepengennya tuh suami istri gak bisa sepakat. Kenapa? Karena kalau suami istri sepakat, wow, so powerful. Nothing is impossible. Katanya waktu dua orang di dunia ini sepakat, saya sih susah bu, sepakat sama suami saya. Saya sih susah sepakat sama istri saya. Saya lebih baik sepakat sama mama saya aja yang udah meninggal. Saudara, sepakat sama yang masih hidup yang ada di bumi. Sepakat sama Tuhan, amin. Maka gak ada satupun yang mustahil. Saudara, mungkin engkau datang istri dan anak-anak, kau mau berdoa buat suamimu. Kau datang cuma engkau sendiri, engkau mau berdoa buat orang tuamu. Atau engkau mau berdoa buat anak-anakmu. Yuk kita sepakat sama Tuhan karena kita hidup di dalam kerajaannya. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Boleh lihat kiri kanannya dan bilang gini, kamu Air Force One-nya Tuhan. Wah. Kemarin tuh saya nonton juga di pesawat ya saudara ya. Saya sampai ngeliatin, sampai bengong-bengong sendiri gitu ya. Itu jadi ceritanya lah yang di hijack lah, yang dibajak lah pesawat Presiden Amerika. Itu wow, seluruh negara, seluruh bangsa itu semua fokus ya sama Air Force One itu. Semua kekuatan dikerahkan untuk menyelamatkan siapa yang ada di Air Force One itu. Saudara, saya mau bilang, kita tuh begitu berharga. Kita itu begitu disayang sama Tuhan. Saya mau bilang gini, jangan give up ya. Kalau cuma perkara-perkara kecil. Jangan give up ya. Kalau cuma perkara-perkara yang gak penting. Ada yang jauh yang lebih penting. Firman Tuhan katakan bahwa engkaulah imamat rajani. Umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih. Saudara dan saya itu luar biasa loh. Heaven and earth, yang jasmani dan yang rohani. Orang bisa ngalamin Tuhan melalui hidup kita. Orang bisa ngeliat Tuhan melalui hidup kita. Saya berdoa biarlah tahun 2026 ini, di mana saudara dan saya sepakat sama surga, di mana hidup saudara dan saya mendeklarasikan kerajaannya, saudara, sehingga orang-orang yang melihat hidup kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan puji. Yuk saudara, kita angkat tangan kita, kita ambil waktu sejenak bersyukur sama Tuhan.
sebagaimana yang saya lihat di dalam doa saya, pagi hari ini, khususnya hari ini, saya mau mengundang. Kalau ada suami istri, pribadi lepas pribadi yang rindu untuk didoakan, yuk maju ke depan. Kita mau doa sepakat, nanti ada Pak Iwan, ada saya, ada Pak Robert yang akan berdoa buat saudara dan saya. Yuk saya undang Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord,
Lord. Kami percaya, maka kami melihat Tuhan. Tuhan Yesus bilang, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun dunia bilang enggak mungkin, tapi bagi Dia tidak ada satu perkara yang mustahil. Aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, aku percaya kesembuhan adalah bagian mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau mereka yang butuh pemulihan, aku percaya You are the Prince of Peace. Kau sanggup memberikan damai sejahtera. Kau sanggup memulihkan Tuhan. Mereka yang butuh di dalam finansial, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Mereka yang butuh jalan keluar, mereka yang butuh jawaban Tuhan, Engkaulah jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi sekarang, apapun yang kami hadapi di depan, kami percaya Tuhan sudah berjalan di depan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, setiap kita yang sudah dipersiapkan dan diberkati Tuhan, diurapi Tuhan untuk tahun 2026 ini. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Boleh tangan-tangan yang diberkati, boleh berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang kami sudah terima pada siang hari ini Tuhan. Bila setiap firman yang kami terima boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Kau terus pakai juga hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, hamba-Mu boleh jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan beri yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Biarlah Engkau tilik dari tempat Maha Tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Dan biarlah setiap persembahan yang kami beri ini Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Wow. Dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 Januari 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ezra Manurung. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 dimulai pada pukul 11.30. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Zivki Priyatelna. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar, sebab Kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Oh,
Yesus mari sekali lagi sama-sama katakan, oh mengatasi badai kehidupan. Oh hatiku tak gentar, sebab kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Padamu, Yesus kemenanganku. Oh, padamu, Yesus kemenanganku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. 1 Korintus 19 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami ada di tempat ini, sama-sama meninggikan nama Tuhan, sama-sama menyatukan hati dan iman percaya kami untuk senantiasa menanti-nantikan janji Tuhan. Kami tahu Tuhan yang sudah memilih kami sejak semula dan menetapkan kami, dan kami percaya seluruh rancangan dan rencana Tuhan yang baik, yang benar, yang mulia seturut dengan janji-Mu digenapi. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami berdoa untuk GBI Wow, hamba-Mu Pastor Yolanda dan Pastor Iwan. Tuhan berkati lebih dan lebih lagi kemanapun mereka melangkah. Mereka membawa nama Tuhan dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami adalah jemaat umat Tuhan yang setia. Kami adalah ambasadornya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menetapkan langkah setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu. Engkau akan menggenapinya. Dan Engkau akan senantiasa memberkati perbuatan tangan anak-anak-Mu di tempat ini. Seluruh jemaat yang hadir Tuhan memberkati. Bahkan pengurus gedung ini, pengurus mall ini dalam tangan Tuhan kami menyerahkannya Pak Kris dan keluarga besar. Kami menyerahkan juga pastor kami, yaitu gembala kami, Pastor Nikoroto Jardor, dalam tangan Tuhan senantiasa Tuhan memberkati. Pak Wapelo, Coni Wapelo juga Tuhan bersama keluarga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkati setiap apa yang anak-anak-Mu kerjakan, bahkan hamba-hamba-Mu yang pagi ini melayani. Biarlah Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan hidup setiap kami. Untuk kami boleh senantiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah kami dengar sepanjang hari ini, Engkaulah yang menggenapinya, dan kami menyerahkan hidup kami keluar tempat ini sekarang sampai selama-lamanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, hambanya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Happy Sunday and God bless you. Mengatasi badai kehidupan. Oh hatiku tak gentar, sebab Kau